Jika di Liga Inggris kita melihat kebangkitan Aston Villa, sementara di Spanyol ada Girona yang mengobrak-abrik tatanan papan atas klasemen, dan di Liga Jerman ada Bayer Leverkusen yang mulai mengancam dominasi Munchen. Ketiga klub tersebut memang mengguncang di negara masing-masing, tapi masih ada satu klub hebat selain ketiga klub tersebut, dan mereka kini punya julukan kuda hitam di kompetisi Liga Italia. Klub tersebut adalah Bologna, yang saat ini bercokol di posisi keempat klasemen sementara Serie A Italia. Hebatnya, Bologna yang musim lalu hanyalah tim papan tengah, kini posisinya berada di atas sejumlah raksasa Serie A, mulai dari AS Roma, Lazio, bahkan sang juara bertahan Napoli. Bagaimana Bologna bisa menjadi sebuah sini? Siapakah tokoh-tokoh kunci dalam kebangkitan Rossoblu? Simak penjelasannya sebagai berikut. Bologna acak-acak Serie A dan Coppa Italia. Bologna memang seperti tak terhentikan. Mereka telah mengantongi 31 poin dari 17 laga dengan 8 kemenangan dan 7 hasil imbang, dan hanya kalah 2 kali saja sejauh ini. Kekalahan Bologna juga jauh lebih baik dibandingkan AC Milan yang berada di posisi ketiga klasemen, 1 peringkat di atas Bologna. Dan Bologna kini juga merupakan salah satu tim yang paling sulit dijebol gawangnya. Gawang Rossoblu baru kebobolan 12 kali di Serie A musim ini. Hanya kalah dari Inter Milan dengan 7 gol kebobolan, serta Juventus yang baru kebobolan sebanyak 11 gol. Pertahanan Bologna kini memang menjadi salah satu kekuatan yang paling sulit ditembus. Lalu apakah Bologna bisa bersaing dengan para raksasa Italia? Sudah pasti, sejauh ini Bologna sudah membuat sejumlah tim besar kewalahan. Mereka berhasil menahan imbang Juventus di Allianz Stadium, lalu juga menahan imbang Napoli tanpa gol, dan juga bermain imbang 2-2 melawan Inter Milan. Hebatnya lagi, Bologna juga sukses mengalahkan AS Roma asuhan Jose Mourinho dan juga Lazio asuhan Maurizio Sarri. Rossoblu menang 1-0 melawan Lazio dan menang 2-0 atas AS Roma. Bologna hanya menelan 2 kali kekalahan sejauh musim ini. AC Milan menjadi tim yang berhasil menaklukkan Bologna dengan skor 2-0. Itu terjadi pada giornata pertama. Kekalahan kedua Bologna adalah saat mereka bertandang ke markas Fiorentina pada pertengahan November 2023 lalu dengan skor 2-1. Kebangkitan Bologna tidak hanya di ajang Serie A, mereka juga melesat di ajang Coppa Italia. Bahkan, mereka berhasil menyingkirkan raksasa Inter Milan di Giuseppe Meazza dengan skor 2-1 pada 20 Desember 2023 lalu. Dan di laga penghujung tahun 2023 ini, skuad asuhan Thiago Motta berhasil menang tipis atas Atalanta pada giornata ke-17 di Serie A. Tokoh di belakang layar kebangkitan Bologna. Pelatih Bologna Thiago Motta memang pantas mendapatkan banyak pujian untuk kebangkitan Bologna. Dan berkat kemenangan-kemenangan akhir-akhir ini, mereka berhasil menempati posisi keempat klasemen. Tetapi di balik layar, Giovanni Sartori adalah pahlawan yang tak dikenal. Sartori yang menjabat sebagai direktur teknik sebelumnya adalah bagian dari klub Atalanta. Di Atalanta, Sartori membawa masuk Gianpiero Gasperini sebagai pelatih kepala dan kemudian menjual sejumlah pemain Atalanta dengan nilai transfer yang tinggi. Tetapi hebatnya, mereka juga selalu berhasil mendapatkan pengganti yang terbaik. Sartori dan Gasperini berhasil membawa Atalanta dari tim yang berjuang untuk menghindari degradasi menjadi klub langganan Liga Champions. Di Atalanta, Sartori juga mendatangkan Robin Gosens, Ruslan Malinovskyi, Bryan Cristante, Dufan Zapata, dan Martin de Roon yang juga turut serta membawa Atalanta ke level berikutnya. Pada tahun 2022, setelah berpisah dengan Atalanta, Sartori bergabung dengan Bologna. Setelah awal musim yang buruk musim lalu, dia membawa masuk Thiago Motta sebagai pelatih kepala baru Bologna. Dan sejak saat itu mereka bangkit. Dari tim yang tadinya berjuang menghindari degradasi menjadi tim yang finish di posisi ke-9 klasemen akhir musim lalu. Sekarang, pasangan ini tampaknya akan membawa klub ke level yang lebih tinggi. Sartori telah mendatangkan Louis Ferguson, Joshua Zirkzee, Riccardo Calafiori, Remo Freuler, dan Sam Beukema, dan terbukti berhasil saat Bologna terus menanjak di klasemen. Di ajang Coppa Italia, Bologna juga berhasil mendempak Inter Milan. Kemenangan-kemenangan melawan para raksasa tersebut dan peluang lolos ke Liga Champions membuktikan bahwa Bologna kini adalah salah satu tim kuda hitam paling tangguh di benua Eropa. Louis Ferguson
gelandang murah meriah kekuatan utama lini tengah Bolonya. Louis Ferguson, sebuah nama yang belum dikenal banyak orang. Tapi kenyataannya, Ferguson memang sedang menjadi pemain yang paling menjadi sorotan di Serie A musim ini. Bahkan seorang agen pemain sepak bola menyebutkan bahwa separuh raksasa sepak bola di Eropa ingin memboyongnya. Dia adalah inspirator lapangan tengah Bolonya dan sukses membawa sang kuda hitam menembus 4 besar klasemen. Posisi Ferguson ialah gelandang serang. Dia bisa dimainkan di belakang striker. Louis Ferguson sendiri merupakan salah satu pemain Skotlandia yang bermain di Liga Italia. Mengawali musim 2023-2024 dengan sangat baik, telah menjadikan Ferguson salah satu pemain paling diburu di Eropa dan menyebabkan banyak spekulasi transfer tentangnya. Louis Ferguson telah menjadi pemain kunci bagi Mota. Ia mendapatkan lebih banyak menit bermain daripada pemain lainnya dalam skuad. Kecerdasan taktisnya, kerja keras, caranya bekerja sama dengan rekan-rekannya, dan dampaknya di zona akhir membantu Bolonya membangun rentetan laga tak terkalahkan yang luar biasa dalam 10 pertandingan awal musim ini. Etos kerja luar biasa itu telah mendorong kesuksesan Ferguson. Nicolas Haas dari Empoli adalah satu-satunya pemain di Serie A yang berlari lebih jauh daripada pemain asal Skotlandia ini musim ini. Kecerdasan taktis adalah segalanya di Italia, dan kemampuan Ferguson untuk merubah arah permainan sesuai keinginan sang pelatih telah membantunya berkembang. 3 gol dalam 3 pertandingan terakhir musim lalu dengan total 7 gol selama semusim adalah bukti bagaimana ia telah berkembang selama tahun pertamanya. Dan itu terus berlanjut musim ini. Di luar lapangan, Ferguson menyukai kehidupan di Italia. Dia menandatangani kontrak baru di musim panas lalu yang akan mengikatnya hingga 2027. Menurut Transfermarkt, nilai pasar Louis Ferguson saat ini berada di angka 12 juta euro, yang tentu tak terlalu mahal untuk seorang gelandang. Harga ini masih jauh lebih rendah daripada gelandang Lazio yang diincar oleh AC Milan dan Juventus, yaitu Sergej Milinkovic-Savic, di angka 35 juta pounds. Tapi tentu saja, harga 12 juta euro itu sudah kadaluarsa. Louis Ferguson kini telah menjadi salah satu komoditi terpanas di bursa transfer, dan Juventus serta AC Milan telah menempatkan namanya di daftar teratas target transfer mereka. Bolonya tahu Ferguson adalah aset besar. Mereka kini pun langsung membandrol mahal Ferguson, yaitu mencapai 30 juta euro. Angka yang membuat Juventus pun berhitung ulang untuk melakukan pembelian. Dan kini pertanyaan terakhirnya, mampukah Bolonya melanjutkan tren positif ini hingga akhir musim dan masuk kompetisi Eropa musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.